Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Menghadapi Persaingan dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dria Wiryawan, SEMM. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Bagas Aji Prasetyo dengan NPM 001, yang kedua, Devita Azara dengan NPM 008, yang ketiga, Setiawati dengan NPM 012, yang keempat, Tasya Nursaiba dengan NPM 017, dan yang terakhir ada M. Anggar Logarit dengan NPM 032. Baiklah, kami akan menjelaskan setiap subbab yang ada pada materi kami. Saya Setiawati akan membacakan materi mengenai kekuatan kompetitif. Michelle Porter mengidentifikasikan 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intristik sebuah pasar atau segmen pasar. Pesaing industri, pendatang baru potensial, pengganti, pembeli, dan pemasok. Ancaman yang terkandung dalam kekuatan ini sebagai berikut. Yang pertama, ancaman rivalitas segmen yang intens. Segmen dianggap lebih tidak menarik jika segmen itu stabil atau menurun. Jika kapasitas pabrik harus ditambah dalam skala yang besar, jika biaya tetap atau penghalang untuk keluar tinggi, atau jika harus menanggung risiko yang besar untuk tetap berada di segmen tersebut. Pasar telepon seluler merupakan pasar dengan persaingan ketat akibat rivalitas segmen. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Produk pengganti memaksa perusahaan memberi batasan pada harga dan laba. Jika kemajuan teknologi atau pesaing meningkat dalam industri produk pengganti ini, harga dan laba akan turun. Yang ketiga, ancaman pendatang baru. Segmen paling menarik adalah segmen yang memiliki penghalang untuk masuk yang tinggi dan penghalang untuk keluar yang rendah. Ketika penghalang yang masuk dan untuk keluar sama-sama tinggi, potensi laba tinggi, tetapi perusahaan menghadapi resiko yang besar karena perusahaan yang berkinerja buruk ketika penghalang untuk masuk dan untuk keluar sama-sama rendah. Perusahaan mudah masuk dan keluar dari industri dan tingkat pengembalian stabil dan rendah. Tetap tinggal dan bertarung di dalamnya. Yang keempat, ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Daya tawar pembeli tumbuh ketika mereka menjadi lebih terorganisasi atau terkonsentrasi ketika produk memiliki bagian yang signifikan dari biaya pembeli. Ketika produk tidak didiferensiasikan, ketika biaya peralihan pembeli rendah, ketika pembeli sensitif terhadap harga karena laba yang rendah atau ketika mereka dapat berintegrasi untuk naik kelas. Yang kelima, ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar. Sebuah segmen menjadi tidak menarik bagi pemasok. Perusahaan mampu meningkatkan harga atau mengurangi jumlah barang yang dipasok. Pemasok cenderung kuat ketika mereka terkonsentrasi atau terorganisasi. Ketika hanya ada sedikit pengganti, ketika produk yang dipasok merupakan masukan penting, ketika biaya peralihan pemasok tinggi, dan ketika pemasok dapat berintegrasi untuk turun kelas. Materi selanjutnya, mengidentifikasi pesaing. Kita dapat mempelajari persaingan dari sudut pandang industri dan pasar. Industri adalah salah satu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Pemasar mengklasifikasikan industri menurut jumlah penjual, tingkat diferensiasi produk, kehadiran atau ketidakadaan penghalang untuk masuk, mobilitas, dan penghalang untuk keluar, struktur biaya, tingkat integrasi vertikal, dan tingkat globalisasi. Dengan menggunakan pendekatan pasar, kita mengidentifikasikan pesaing sebagai perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Pemasar harus mengatasi miopi pemasaran dan berhenti mendefinisikan persaingan menurut kategori tradisional dan industri. Menganalisis pesaing. Setelah perusahaan mengidentifikasi pesaing utamanya,
Perusahaan harus menentukan strategi tujuan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Strategi, sekelompok perusahaan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu disebut kelompok strategis atau strategi grup. Gambar di bawah ini adalah 4 kelompok strategi berdasarkan kualitas produk dan tingkat integrasi vertikal. Yaitu ada kelompok A, limit sempit, biaya manufaktur rendah, layanan sangat tinggi, dan harga tinggi. Kelompok B ada lini menengah, biaya manufaktur menengah, layanan menengah, dan harga menengah. Kelompok C ada lini penuh, biaya manufaktur rendah, layanan baik, dan harga menengah. Lalu ada terakhir kelompok D, yaitu ada lini luas, biaya manufaktur menengah, layanan rendah, dan harga rendah. Kelompok A mempunyai satu pesaing yaitu MyGuard, kelompok B mempunyai 3 pesaing yaitu General Electric, Whirlpool, dan Search. Kelompok C mempunyai 4 dan kelompok D mempunyai 2. Tujuan, sebaiknya kita mengasumsikan bahwa pesaing berusaha memaksimalkan laba. Meskipun demikian, perusahaan mempunyai pendekatan yang relatif terhadap laba jangka pendek dan laba jangka panjang. Jadi, asumsi handal lainnya adalah bahwa setiap pesaing mengejar beberapa bauran tertentu. Profitabilitas saat ini, pertumbuhan pangsa pasar, arus kas, kepemimpinan teknologi, dan kepemimpinan layanan. Kekuatan dan kelemahan. Lihatlah gambar survei perusahaan yang meminta pelanggan menentukan peringkat 3 pesaingnya A, B, dan C berdasarkan 5 atribut. Pesaing A, kesadaran pelanggannya sangat baik, kualitas produk sangat baik, ketersediaan produk buruk, bantuan teknis buruk, dan staf penjualan baik. Pesaing B, kesadaran pelanggan baik, kualitas produk baik, ketersediaan produk sangat baik, bantuan teknis baik, lalu staf penjualan sangat baik. Lalu pesaing C, kesadaran pelangganan cukup, kualitas produk buruk, ketersediaan produk baik, bantuan teknis cukup, staf penjualan juga cukup. Pesaing A ternyata adalah perusahaan terkenal dan dikenal karena memproduksi produk berkualitas tinggi yang dijual oleh tenaga penjualan yang baik tetapi buruk dalam ketersediaan produk dan bantuan teknis. Pesaing B di segala bidang dan sangat baik dalam ketersediaan produk dan tenaga penjualan. Pesaing C dinilai buruk hingga cukup dalam hampir setiap atribut. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menyerang pesaing A dalam hal ketersediaan produk dan bantuan teknis serta pesaing C dalam hampir segala hal, tetapi tidak seharusnya menyerang B yang tidak menunjukkan kelemahan. Secara umum, perusahaan harus memperhatikan 3 variabel ini ketika menganalisis pesaing. Yang pertama, pangsa pasar atau share of market, pangsa pasar sasaran pesaing. Yang kedua, pangsa pikiran atau share of mind, presentasi pelangganan yang menyebut nama pesaing dalam respon pernyataan. Sebutkan nama perusahaan yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda di industri ini. Lalu yang ketiga, pangsa hati atau share of heart, presentasi pelanggan yang menyebutkan nama pesaing dalam respon pernyataan. Sebutkan nama perusahaan dari mana Anda lebih suka membeli produk. Memilih pesaing. Setelah perusahaan melakukan analisis nilai pelanggan dan mempelajari pesaing secara hati-hati, perusahaan dapat memfokuskan diri pada salah satu dari kelas pesaing berikut. Pesaing kuat melawan pesaing lemah, pesaing dengan melawat pesaing jauh, dan pesaing baik melawan pesaing buruk. Setelah perusahaan melakukan analisis ini, pelanggan dan mempelajari persaingan secara hati-hati, perusahaan dapat memfokuskan diri pada salah satu dari kelas pesaing berikut. Pesaing kuat melawan pesaing lemah, pesaing dekat melawan pesaing jauh, dan pesaing baik melawan pesaing buruk. Yang pertama, kuat melawan lemah. Sebagian besar perusahaan mendidik pesaing yang lemah karena memerlukan sumber daya yang lebih sedikit untuk setiap pangsa yang didapatkan. Kedua, dekat melawan jauh. Sebagian besar perusahaan bersaing dengan pesaing yang paling mirip dengan mereka. Sebagian besar perusahaan bersaing dengan pesaing yang paling mirip dengan mereka atau
Chevrolet bersaing dengan Ford, bukan dengan Ferrari. Tetapi perusahaan juga harus mengidentifikasi pesaing jauh. 3. Baik melawan buruk. Pesaing baik bermain sesuai aturan industri. Mereka menetapkan harga sesuai dengan biaya dan mereka menyukai industri yang sehat. Pesaing buruk berusaha membeli pangsa dan tidak berlebih, dan mereka merusak keseimbangan industri. Memilih pelanggan. Salah satu cara basis pelanggan adalah berdasarkan apakah pelanggan itu berharga atau rentan. Menciptakan kisi yang terdiri dari 4 segmen sebagai hasilnya, lihat tabel di bawah ini. Berharga, rentan. Pelanggan ini menguntungkan tetapi tidak sepenuhnya senang dengan perusahaan. Cari dan atasi sumber kerentanan mereka untuk mempertahankan mereka. Tidak rentan. Pelanggan ini setia dan menguntungkan. Jangan menipu mereka, tetapi pertahankan margin dan raih manfaat dari kepuasan mereka. Tidak berharga. Rentan, pelanggan ini suka beralih, biarkan mereka pergi atau bahkan dorong mereka pergi. Tidak rentan, pelanggan yang tidak menguntungkan ini bahagia. Cobalah membuat mereka berharga atau rentan. Saya Muhammad Anggi Logarit ingin membacakan materi tentang strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Kita bisa mendapatkan masukan selanjutnya dengan mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan peran yang mereka mainkan dalam pasar sasaran. Pemimpin, penantang, pengikut, atau peceruk. Kebanyakan industri berisi satu perusahaan yang menjadi pemimpin pasar yang diakui. Misalkan, pasar diduduki oleh perusahaan 40% berada di tangan pemimpin pasar, 30% lainnya berada di penantang pasar, 20% berada di pengikut pasar. Perusahaan yang bersedia mempertahankan pangsa pasarnya dan tidak mengguncang perahu, 10% sisa berada di peceruk pasar. Perusahaan yang melayani segmen pasar kecil yang tidak dilayani perusahaan besar. Memperluas total pasar. Ketika total pasar bertambah besar, perusahaan yang dominan biasanya mendapat paling banyak. Jika konsumen AS meningkat, konsumsi saus mereka, Hell's akan mendapat paling banyak karena perusahaan ini menjual hampir 2/3 saus di Amerika Serikat. Secara umum, pemimpin pasar harus mencari pelanggan baru atau lebih banyak penggunaan dari pelanggan lama. Pelanggan baru. Semua kelas produk mempunyai potensi untuk menarik pembeli yang tidak menyadari keberadaan produk atau yang menolaknya karena harga atau tidak adanya fitur tertentu. Perusahaan dapat mencari pengguna baru di antara ketiga kelompok ini. Kelompok yang belum pernah menggunakan produk strategi penetrasi pasar, kelompok yang belum pernah menggunakan produk strategi segmen pasar baru, atau kelompok yang tinggal di tempat lain, strategi ekspansi geografis. Pertahankan posisi. Pertahankan posisi berarti menduduki ruang pasar yang paling diinginkan dalam pikiran konsumen, membuat merek hampir tidak dapat dihancurkan seperti yang dilakukan Procter dan Gamble terhadap deterjen Tide untuk membersihkan, pasta gigi Crest untuk mencegah karang gigi, dan popok Pampers untuk permukaan tetap kering. Lebih banyak penggunaan. Pemasaran dapat berusaha meningkatkan jumlah tingkat atau frekuensi konsumsi. Jumlah konsumsi kadang-kadang dapat ditingkatkan melalui kemasan atau rancangan ulang. Peningkatan frekuensi konsumsi di pihak lain juga memerlukan salah satu identifikasi peluang tambahan untuk menggunakan merek dengan cara dasar sama atau identifikasi cara yang benar-benar baru berbeda untuk menggunakan merek. Salah satu strategi untuk mempercepat pergantian produk adalah mengaitkan tindakan mengganti produk dengan liburan, acara, atau waktu-waktu tertentu dalam satu tahun. Strategi lain mungkin akan memberikan informasi yang lebih baik kepada konsumen tentang kapan mereka menggunakan produk untuk pertama kalinya atau harus menggantinya, atau tingkat kinerja produk saat ini. Mempertahankan pangsa pasar. Dalam memuaskan kebutuhan pelanggan, kita dapat menarik perbedaan antara pemasaran responsif, pemasaran antisipasif, dan pemasaran kreatif. Pemasaran responsif menemukan kebutuhan yang ditanyakan dan mengisinya. Pemasaran antisipasif melihat apa kebutuhan yang dimiliki pelanggan dalam waktu dekat.
Pasar kreatif menemukan dan menghasilkan solusi yang tidak diminta pelanggan, tetapi direspon secara antusias oleh pelanggan. Pemasar kreatif adalah perusahaan penggerak pasar, bukan hanya bergerak oleh pasar. Tujuan strategi defensif adalah mengurangi probabilitas serangan, mengalihkan serangan ke wilayah yang tidak terlalu terancam, dan mengurangi intensitasnya. Kecepatan respon pihak yang bertahan bisa menghasilkan perbedaan penting dalam konsekuensi laba. Pertahanan serangan balik. Dalam serangan balik, pemimpin dapat mengandang penyerang secara frontal atau menghantam produk pendampingnya atau meluncurkan gerakan menekan. Serangan balasan yang efektif adalah menyerang wilayah utama penyerang sehingga penyerang akan menarik diri dan bertahan. Bentuk umum pertahanan serangan balik lainnya adalah melaksanakan pengaruh ekonomi atau politik. Pertahankan sisi, flank. Meskipun pertahanan posisi sangat penting, pemimpin pasar juga harus membangunkan pos-pos luar untuk melindungi garis depan yang lemah atau yang dapat bertindak sebagai basis invasi untuk melakukan serangan balik. Pertahanan primitif. Perusahaan dapat meluncurkan pertahanan primitif dalam beberapa cara. Perusahaan dapat melaksanakan perang gerilya di seluruh pasar, menghantam satu pesaing di semuanya kehilangan keseimbangan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengirimkan sinyal pasar untuk menghalangi pesaing agar tidak melakukan serangan. Pertahanan mobile. Pertahanan mobile, pemimpin membentangkan daerah kekuasaannya ke wilayah baru yang dapat bertindak sebagai pusat pertahanan dan serangan masa depan melalui perluasan pasar dan diversifikasi pasar. Perluasan pasar mengalihkan fokus dari produk lama kebutuhan generik dasar. Diversifikasi pasar mengalihkan fokus ke industri untuk tidak berhubungan. Pertahanan kontraksi. Dengan demikian, tindakan terbaiknya tampaknya adalah kontraksi terencana. Disebut juga penarikan diri strategis, memberikan wilayah lemah dan mengalihkan sumber daya ke wilayah yang lebih kuat. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh strategi kompetitif lain. Strategi penantang pasar. Penantang menetapkan aspirasi tinggi mendongkrak sumber daya mereka, sementara pemimpin pasar sering menjalankan bisnis seperti biasa. Adapun beberapa strategi serangan kompetitif yang tersedia bagi penantang pasar, yaitu mengidentifikasikan tujuan strategis dan lawan. Penantang pasar pada awalnya harus mengidentifikasi tujuan strategisnya, di mana penantang harus memutuskan siapa yang akan diserang. Yang pertama, penantang dapat menyerang pemimpin pasar. Merupakan strategi beresiko tinggi, tetapi berpotensi mendapatkan imbalan yang tinggi pula dan masuk akal jika pemimpin tidak melayani pasar dengan baik. Strategi ini mempunyai keunggulan tambahan untuk menjauhkan perusahaan dari penantang lain. Yang kedua, penantang dapat menyerang perusahaan yang seukuran dengannya, di mana perusahaan itu tidak melakukan pekerjaannya dan tidak mempunyai cukup dana. Perusahaan yang ingin mempunyai produk yang menua mengenakan harga yang berlebihan, tidak memuaskan pelanggan dengan cara lain. Yang ketiga, yang dapat menyerang perusahaan lokal dan regional yang kecil. Beberapa bank besar tumbuh menjadi ukurannya saat ini dengan memangsa bank regional. Memilih strategi serangan umum. Yang pertama, serangan frontal. Dalam serangan frontal murni, penyerang menyamai produk, iklan, harga, dan distribusi lawannya. Prinsip ketentuan menyatakan bahwa pihak yang memiliki sumber daya lebih besar akan menang. Serangan formal termodifikasi seperti penurunan harga. Dapat berhasil jika pemimpin pasar tidak menyerang balik dan jika pesaing meyakinkan pasar bahwa produknya sama dengan produk pemimpin. Yang kedua, serangan flank atau sisi. Serangan sisi sayap dapat diarahkan pada dua dimensi strategis, geografis, dan segmen. Strategis isi merupakan nama lain untuk mengidentifikasi perubahan segmen pasar yang menyebabkan timbulnya celah, lalu bergegas masuk untuk mengisi acara tersebut dan mengembangkannya menjadi segmen kuat. Strategi sisi adalah pemasaran modern terbaik yang menyatakan bahwa tujuan pemasaran adalah menemukan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, serangan pengitaran atau encirclement. Manuver mengitari merupakan usaha untuk menangkap satu bagian luas wilayah lawan melalui serangan kilat, berarti meluncur serangan besar dalam beberapa garis depan.
Yang keempat, serangan melewati atau bypass. Strategi serangan yang paling tidak langsung adalah melewati seluruh lawan dan menyerang pasar yang lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya perusahaan. Strategi ini menawarkan 3 lini pendekatan. Yang pertama, melakukan diversifikasi terhadap produk-produk yang tidak berhubungan. Yang kedua, melakukan diversifikasi ke dalam pasar geografis baru. Dan yang terakhir, melompat ke teknologi baru untuk menggantikan produk lama. Yang kelima, perang gerilya. Perang gerilya terdiri dari pelaksanaan serangan kecil dan tidak teratur untuk mempermalukan dan merusak moral lawan, dan pada akhirnya mendapatkan pijakan permanen tantangan gerilya, menggunakan sarana serangan konvensional dan konvensional, meliputi penurunan harga selektif, serangan kilat promosi intens, dan kadang-kadang tindakan total. Dan yang terakhir, memilih strategi serangan yang spesifik. Penantang harus melampaui 5 strategi luas ini dan mengembangkan strategi yang lebih spesifik. Semua aspek program pemasaran dapat bertindak sebagai basa serangan seperti produk berharga murah atau produk diskon, produk jasa baru, atau yang diperbarui dengan penawaran yang lebih luas dan strategi distribusi inovatif. Strategi pengikut pasar atau market follower. Theodore Levitt melalui sebuah artikel yang berjudul Innovative Imitation pendapat bahwa strategi peniruan produk bisa sama menguntungkan dengan strategi inovasi produk. Sang inovator menggunakan biaya pengembangan produk baru, mendistribusikan dan memberitahu serta mendidik pasar imbalan. Semua pekerjaan dan risiko ini biasanya berupa kepimpinan pasar. Kita dapat membedakan 4 strategi umum. Yang pertama, pemalsuan. Pemalsu meniru produk dan kemasan pemimpin dan menjualnya di pasar gelap atau melalui penyalur yang tidak memiliki reputasi. Yang kedua, pengklon atau cloner. Pengklon mengumulasi produk, nama dan kesamaan pemimpin dengan sedikit variasi. Yang ketiga, peniru. Meniru beberapa hal dari pemimpin tetapi mempertahankan diferensiasi berdasarkan kesamaan iklan, harga, atau lokasi. Yang keempat, pengadopsi. Pengadopsi mengambil produk pemimpin dan mengadaptasinya atau memperbaikinya. Strategi penceruk pasar atau market niche. Pilihan lain selain menjadi pengikut di pasar yang besar adalah menjadi pemimpin di pasar kecil atau ceruk. Perusahaan yang lebih kecil biasanya menghindari bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Tetapi bahkan perusahaan besar dan menguntungkan mungkin memilih untuk menggunakan strategi penceruk bagi beberapa unit bisnis mereka. Penceruk mempunyai 3 tugas, yaitu menciptakan ceruk dan melindungi ceruk. Menceruk menanggung resiko utama, yaitu ceruk pasar dapat mengering atau diserang. Perusahaan oleh karenanya terhalang sumber daya yang sangat terspesialisasi yang mungkin saja tidak mempunyai penggunaan alternatif bernilai tinggi. Karena ceruk dapat melemah, perusahaan harus terus menciptakan ceruk baru. Perusahaan harus tetap pada penceruknya, tetapi tidak harus pada ceruknya. Karena itulah mengapa multi ceruk lebih disukai daripada ceruk tunggal. Penyimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Kami telah menekankan pentingnya positioning perusahaan yang menempatkan dirinya sendiri dalam persaingan sebagai pemimpin menantang pengikut atau penceruk pasar. Tetapi perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya untuk memfokuskan diri pada pasangan. Perusahaan yang berpusat pada pesaing menetapkan jalur sebagai berikut. Yang pertama, situasi yang dipelajari. Pesaing W berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kita di Miami. Yang kedua, pesaing X meningkatkan cakupan distribusinya di Houston dan melukai penjualan kita. Ketiga, pesaing Y menurunkan harga di Denver dan kita kehilangan pangsa sebesar 3 poin. Keempat, pesaing Z meluncurkan fitur layanan baru di
New Orleans dan kita kehilangan penjualan. Reaksi, kita akan menarik diri dari pasar Miami karena tidak mampu melawan pertarungan ini. Kedua, kita akan meningkatkan belanja iklan kita dihapus. Dan ketiga, kita akan menyamai penurunan harga pesaing Y dan Denver. Keempat, kita akan meningkatkan anggaran promosi penjualan kita di New Orleans. Jenis perencanaan ini mempunyai sisi positif. Perusahaan mengembangkan orientasi pertarungan dan sisi negatif. Perusahaan terlalu reaktif. Alih-alih memformulasikan dan melaksanakan strategi berorientasi pelanggan yang konsisten, perusahaan menentukan gerakannya berdasarkan gerakan pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih memfokuskan diri daripada mengembangkan pelanggan dalam memformulasikan strateginya. Situasi yang dipelajari. Yang pertama, pasar tumbuh 4% per tahun. Yang kedua, segmen yang sensitif terhadap kualitas tumbuh 8% per tahun. Yang ketiga, segmen pelanggan yang suka menawar juga gambar pesawat, tetapi pelanggan ini tidak bertahan lama dengan satu pemasok. Yang keempat, semakin banyak jumlah pelanggan yang menunjukkan minat di hotline 24 jam yang tidak ditawarkan oleh industri manapun. Reaksi, yang pertama, kita dapat memfokuskan lebih banyak usaha untuk mencapai dan memuaskan segmen kualitas pasar. Yang kedua, kita akan menghindari penurunan harga dan melakukan kesepakatan karena kita tidak menginginkan jenis pelanggan yang membeli dengan cara ini. Yang ketiga, kita akan memasang hotel 24 jam jika tampak menjanjikan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan suatu arah yang menjanjikan pengiriman laba jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.